Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inaya dengan NIM 6323018, kelas 634A26. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan peramalan penjualan atau forecasting dengan beberapa metode. Yang pertama, metode time series moment, yang kedua dengan metode least square, yang ketiga dengan metode semi average, dan yang terakhir atau yang keempat itu dengan metode regresi linear. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini saya ada data penjualan mobil Honda selama 10 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Di sini saya akan melakukan peramalan penjualan atau forecasting untuk tahun 2025. Oke, langsung saja kita mulai perhitungan yang pertama dengan metode time series moment. Untuk metode time series moment itu menggunakan rumus Y sama dengan A plus B kali X. Tapi untuk mengetahui A dan B-nya, kita harus melakukan persamaan. Kita harus menghitung persamaannya terlebih dahulu untuk bisa mencari atau menentukan nilai A dan B-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Perhitungan metode time series moment. Di sini saya sudah menyusun datanya dari hasil data yang sudah saya dapat. Berikut jumlah atau sigma dari Y. Itu 1.531.420. Sebelum kita memasuki ke perhitungan, kita harus menentukan terlebih dahulu untuk X-nya, untuk XY dan X kuadratnya. Di sini kita menggunakan persamaan garis lurus. Jadi untuk X itu dimulai dari skor 0 untuk tahun pertama, untuk tahun selanjutnya itu 1, untuk tahun selanjutnya lagi itu 2, dan seterusnya. Untuk X, Y itu cukup mudah, tinggal nominal X dikali dengan Y. Berikut hasilnya. Untuk X kuadrat itu cara perhitungannya 0 kali 0, 1 kali 1. Berikut hasilnya. Oke, setelah kita menghitung X, Y, dan X kuadratnya, kita totalkan semuanya untuk masing-masing kolomnya. Dan berikut adalah jumlah atau sigma dari X, XY, dan X kuadratnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam perhitungannya. Untuk menentukan A dan B, kita harus menggunakan dua persamaan. Untuk persamaan yang satu adalah sigma Y sama dengan A kali N ditambah B kali sigma X. Untuk persamaan yang kedua, sigma XY atau jumlah XY sama dengan A kali sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat. Persamaan satu, ini hasilnya sigma X 1.531.420 sama dengan 11. 11 itu dari tahun 2014 sampai tahun 2024 itu berapa tahun? Itu jumlah N-nya. 11A tambah 55B itu jumlah total ini. Oke, lanjut ke persamaan yang kedua. Untuk persamaan kedua, sigma XY 6.755.998 sama dengan 55 jumlah X-nya atau sigma X-nya dikali A ditambah 385 dari jumlah X kuadrat dikali B. Untuk menyamakan, untuk persamaan 1 dikalikan 5, untuk
persamaan kedua dikalikan 1. Untuk persamaan 1 mendapatkan nilai itu 7.657.100 sama dengan 55A ditambah 275B. Untuk persamaan kedua kita tinggal menyambungkan saja. Oke, hasilnya akan kita dapat sebesar 765.700 dikurang 6.755.998, maka hasilnya 901.102. Oke, untuk angka 55 ini berarti 0, tidak ada hasilnya. Untuk 275B dikurang 385B sebesar 110. Maka minus 110. Maka 901.102 dikurang 110 minus 110, maka mendapatkan hasil minus 8.192. Maka ini nilai B-nya. Oke, kita sudah mendapatkan nilai B, maka kita selanjutnya akan menentukan nilai A-nya. Untuk menentukan nilai A, masukkan salah satu persamaan. Saya akan mengambil persamaan ke-1 karena menurut saya nominalnya lebih sedikit, jadi mempermudah saya untuk melakukan perhitungan. Di sini 1.531.420 sama dengan 11A ditambah 55. Di sini B-nya sudah diketahui, maka dikali minus 8.192. Maka 1.531.420 sama dengan 11A sama dengan minus 450.560. 11A sama dengan 1.531.420 dikurang minus 450.560, maka 11A sama dengan 1.981.980, maka A-nya sebesar dari 1.981.980 dibagi 11, maka A-nya 1.080. Berikut nilai A-nya. Oke, kita sudah mengetahui untuk nilai A dan B-nya, maka kita lanjut ke perhitungan rumus time series momennya. Tahun 2024, X-nya adalah tahun ke-11 dari persamaan, maka Y sama dengan A ditambah B kali X. Di sini A-nya sudah diketahui sebesar 1080.180 sama dengan minus 8.192 kali 11. X-nya adalah tahun ke-11 sama dengan 1080.180 sama dengan 90.112, maka totalnya atau hasil akhirnya adalah 90.068. Berikut nilai dari peramalan penjualan untuk tahun 2025. Baik, di sini saya akan menunjukkan grafiknya, grafik untuk forecasting atau peramalan penjualan untuk tahun 2025 sampai tahun 2028. Di sini juga sudah tertera datanya. Untuk metode time series, oke, selanjutnya untuk perhitungan yang kedua dengan menggunakan metode time least square. Sebenarnya ini nggak jauh beda dengan perhitungan metode time series, hanya saja di sini yang membedakan adalah X-nya. Skor X-nya. Skor X untuk metode time least square itu ada di titik tengahnya. Di titik tengah untuk data yang saya dapat dari tahun 2014 sampai 2024 adalah di tahun 2019. Maka di sini adalah skor nolnya.
Untuk di atasnya itu akan menjadi -1 dan sampai ke atas selanjutnya. -1, -2, -3, 4, dan 5. Untuk ke bawahnya itu dengan nilai positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Untuk nilai X-nya seperti sama perhitungan seperti di atas. Kolom X dikali Y. Maka berikut hasilnya. Untuk kolom X kuadrat sama seperti di atas, hanya 5 kali 5 atau X dikuadratkan. Berikut hasilnya. 5 kali 5, 4 kali 4, 3 kali 3, tergantung X-nya. Setelah sudah, kita akan menjumlahkan atau dinamakan dengan sigma. Oke, berikut hasilnya. Setelah kita mengetahui semuanya, langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Oke, di sini untuk mengetahui A-nya untuk metode least square itu sigma Y dibagi N. N itu jumlah tahun. Oke, berikut hasilnya. Sigma Y 1.531.420 dibagi 11. N yang saya dapat datanya dari 2014 sampai tahun 2024 itu sebanyak 11 tahun. Maka ini hasilnya 139.220. Oke. Untuk A-nya sudah diketahui. Untuk B-nya menggunakan rumus sigma Y X dibagi sigma X kuadrat. Oke. Berikut nilainya. Sigma YX atau XY. Minus 901.102 dibagi 110 dari jumlah X kuadrat atau sigma kuadratnya sama dengan nilai dari B-nya adalah minus 8.192. Oke, kita sudah mengetahui nilai A dan B-nya, maka kita lanjut menghitung rumus Y sama dengan A ditambah B kali X. Oke. Y sama dengan 139.220 ditambah, ini A-nya ya, ditambah B-nya itu sebesar minus 8.192 kali 6. X-nya itu 6, karena kita fokus ke kelompok 1. Kelompok 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 6 tahun. Kita harus dibagi ke tengah. Oke. Y sama dengan 139.220 sama dengan minus 49,152 sama dengan Y sama dengan 90.068. Maka ini adalah hasil peramalan penjualan untuk tahun 2025. Sama seperti time series moment. Perhitungan time series moment dan least square hasilnya harus sama, karena kalau tidak sama mungkin ada kesalahan data. Jadi diusahakan memang harus sama. Kalau tidak berarti salah. Yang ketiga adalah metode semi average. Di sini untuk tahun 2014 sampai tahun 2019 untuk datanya itu dibagi 2 kelompok.
ada yang ganjil, ada yang genap. Kebetulan saya mendapatkan data ganjil. Jadi ketika data ganjil itu agar atas bawah itu harus sama, maka tengah-tengahnya atau kebetulan saya dapat tengah di tahun 2011, maka 2019 dihitung ke kelompok kedua juga gitu. Langsung saja untuk semi total ini dijumlahkan totalkan dari penjualan kelompok pertama ini. Oke, kalau sedangkan semi average itu 1.004.132 dibagi 6. Di sini 2014 sampai 2019 adalah ada 6 tahun. Maka dibagi 6, maka hasilnya seperti ini. Oke. Kelompok bawah juga sama, yang semi total itu total dari penjualan Y-nya, terus semi average-nya itu dibagi 6. Maka totalnya seperti ini, hasilnya seperti ini. 1.110.771,17. Oke. Untuk menentukan X-nya itu cukup mudah, yaitu dengan skor. Untuk tahun pertama 2014, 2015, 2016 kita fokus ke kelompok pertama. Di sini tengah-tengahnya harus -1. Skornya itu kita ngambil dari tengah, itu harus -1, ke atasnya -3, ke atasnya -5. Itu bilangan prima. Ketika kita mendapatkan bilangan ganjil, maka skor X-nya itu tengahnya itu harus bilangan prima. Sedangkan kalau genap, kita mendapatkan skor tengahnya itu 0. Oke, ke bawahnya itu 1, 3, 5. Lanjutkan 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Oke, di sini skor X-nya sudah diketahui. Sekarang kita menentukan nilai A. Nilai A itu diambil dari rata-rata kelompok pertama, yaitu 1.067.355,33. Ini sebagai A-nya. Kita lanjut menghitung B-nya. Untuk menghitung nilai B-nya, semi average yang kelompok kedua dikurang kelompok pertama jadi 771,17 dikurang kelompok pertama 1.067.355,33 dibagi 6, karena masing-masing dari kelompok adalah 6 tahun, 2014 sampai 2019, 2019 sampai 2024. Oke, sama dengan minus 56.584,17 dibagi 6, maka hasilnya minus 9.430,70. Oke, karena nilai antara X berinterval 2, maka B sama dengan minus 9.430,70 dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan minus 4.715,35. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan A tambah B kali X. Y sama dengan 1067.355 sama dengan minus 4.715,35 kali X. Maka untuk ramalan tahun 2025 dengan nilai X-nya 10, besarnya anggaran tahun 2025 adalah Y sama dengan 167.355,3 dari A-nya sama dengan minus dari B 4.715,35 kali X. Oke,
Y sama dengan 1067.355,33 sama dengan minus 4.715,35 kali 19. 19 dari mana? Dari sini. 2025 maka nilai X-nya itu 19 karena lanjutan dari 17. Oke. Y sama dengan 67.355,33 sama dengan minus 89.591,65. Y sama dengan 77.763,68. Disinilah maka nilai rata-rata dari peramalan penjualan untuk mobil Honda di tahun 2025. Oke. Metode regresi linear. Saya sudah memindahkan datanya dari data sebelumnya. Untuk sigma atau jumlah Y-nya sama 1.531.420. Untuk biaya promosi atau X-nya itu sudah ditentukan dan sigmanya atau jumlahnya itu 757. Untuk X2 atau X kuadratnya mudah, tinggal 52 kali 52, X dikuadratkan, 53 dikali 53, dan seterusnya. Oke. Untuk X-nya cukup mudah, yaitu dengan cara nilai X, nominal X dikali Y. Jadi begini hasilnya. 52 kali 1059, 147, maka hasilnya ini. Kolom ini kali ini untuk menghitung nilai XY-nya. Setelah semuanya sudah, kita jumlahkan atau yang biasa disebut dengan sigmanya. Untuk masing-masing sudah dijumlahkan. Untuk X kuadrat 54.213, untuk XY-nya itu sebesar 1.532.540. Di sini kita sudah mengetahui, sudah melengkapi untuk X kuadrat dan XY-nya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai A dan nilai B-nya. Oke, di sini nilai A dengan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma Y, sigma X dikali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Oke, berikut. Oke, di sini sigma Y 1.531.420 kali 54.213 dari sigma X kuadrat dari sini dikurang 757 dari sigma X-nya dikali 1.532.540 dibagi 11 kali 54.213 dari sigma atau jumlah X kuadratnya, sedangkan dari 11-nya dari 2014 sampai 2024, maka itu sebanyak 11 tahun. Jumlah tahunnya. Oke. Dikurang 757 kuadrat. Oke. Maka A sama dengan 83.022.872.460 dikurang 26.860.132.780. Hasilnya 6.162.739.680. Ini untuk
596.343 dikurang 573.049, maka hasilnya 23.294. Maka 6.1.602.739.680 dibagi 23.294, maka A sama dengan 1.563. Ini untuk nominal atau hasil A-nya. Kita akan mencari nilai B-nya. Untuk mencari nilai B dengan rumus N sigma XY dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Data dari atas kita masukkan dari jumlah data jumlah tahun 11 dikali 1.1.532.540 dikurang 757 kali 1.531.420, maka hasilnya dibagi 11 kali 54.213 dikurang 757 kuadrat, maka hasilnya 1.116.857.940 dikurang 1.189.284.940 dibagi 5.906.343 dikurang 573.49, maka hasilnya 42.427.000 dari pengurangan ini dibagi 23.294 dari pengurangan ini, maka hasil B-nya sebesar minus 1.821. Oke, lanjut kita menghitung Y-nya. Y sama dengan A plus B kali X sama dengan 264.563 dari A di atas ditambah minus 1.821 sama dengan 90.000 sama 264.563 ditambah minus 1.821 kali X sama dengan 90.068. Ini dari Y yang time series moment atau least square. Ini Y-nya dikurang 264.563 dari A-nya, maka X-nya sama dengan minus 174.495 dibagi B, yaitu minus 1.821, maka X-nya atau biaya promosinya 96. Oke. Kita sudah mengetahui peramalan penjualan tahun 2025 dari metode time series, least square, semi average, dan sekarang kita sudah mengetahui biaya promosinya, peramalan biaya promosi untuk tahun 2025. Jadi sekian video tutorial atau cara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.